Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemarin terakhir sampai syarat yang 1, 2 ya. 3 sudah apa belum kemarin? Kemarin kita akan membahas ya. Kita membahas bahwa orang itu dikatakan mampu ya. Yang pertama yaitu apa? Dengan memiliki ongkos biaya ya. Pulang pergi. Kemudian yang kedua, kalau antara dia dan Makkah itu jaraknya lebih daripada 82 kilo, maka dia baru masuk kategori mampu jika apa? Memiliki atau ada kendaraan yang bisa dia gunakan. Ya, berbeda kalau kurang daripada 2 marhalah, maka keberadaan kendaraan tidak disyaratkan. Kan ditutup aja. Gitu ya. Kemudian ini kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu misalnya naik unta atau kuda secara langsung tidak bisa, ya maka disyaratkan harus ada apa? Mahmal dulu, tempat dia duduk. Ya di atas apa? Hewan tadi itu baru dikatakan mampu berangkat haji atau umroh. Kemudian syarat yang ketiga ya qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Syarat yang ketiga sehingga dia dikatakan orang yang mampu sehingga wajib berangkat haji yaitu asalis amnut thariq, yaitu jalanan menuju Makkah itu dipastikan aman. Ya, dipastikan aman maka dia wajib haji. Sehingga kalau kita ingat kemarin ya dalam hukum melaksanakan haji itu ketika jalanan haji itu diragukan keamanannya, misalnya apa? Naik kapal. Kemudian di situ ada ombak yang besar sehingga dikhawatirkan untuk meninggal bisa-bisa. Maka hukumnya jadi makruh. Ya. Bahkan kalau dipastikan tidak aman, hukumnya bahkan jadi haram. Misalnya ini sudah sampai detik ini di jalan itu ada begal misalnya. Siapapun yang lewat dibunuh misalnya. Maka hukumnya jadi haram. Sehingga dia baru dikatakan apa? Wajib berangkat haji sebab mampu ketika apa? Dipastikan jalanannya tadi itu aman. Kemudian yang keempat adalah ar-rabi' wujuduz zat wal ma' fil mawadhi' al-mu'tad hamluhu minha bisaman mislihi. Kemudian syarat yang keempat yaitu keberadaan bekal dan air di tempat ya yang biasa dibawa daripada tempat-tempat tersebut bisaman mislihi dengan harga yang standarnya. Saman misil itu hadirin adalah harga yang standar pada tempat dan waktu tersebut. Tentu harga ini kan beda-beda ya. Misalnya kita beli pop mie misalnya ada di Indomaret sekarang. Berapa harganya? Anggap harganya berapa? 5.000 lah anggap ya. Kalau kita di puncak misalnya di Bromo apakah 5.000? Enggak. Bisa 20.000, 15.000. Ya. Atau misalnya air minum juga di sini mungkin kita beli 5.000. Di sana bisa 10.000, bisa 15.000. Nah, itu memang demikian. Karena memang kesulitan bawanya ke atas, ada ongkos yang digunakan buat bawa ke atas. Nah, itu diperhitungkan sehingga harga 15.000 ada di gunung, itu namanya saman misil dalam fikih itu. Harga untuk tempat dan waktu yang semisalnya. Semisal waktu dan tempat tersebut. Seperti itu. Atau misalnya naudzubillah min dzalik, misalnya ada bencana itu ya, mudah-mudahan saudara kita cepat terbantu ya. Misalnya harga jadi naik, orang mau beli apa-apa di sana. Kenapa? Lagi stoknya lagi menipis. Lah itu emang harganya seperti itu dengan waktu yang dalam keadaan kepepet sedemikian. Lah,
Apa itu saman misil dijelaskan juga sebetulnya definisinya ada di sini. Wahwa yaitu al-qadru alla ikbihi, yaitu kadar yang layak dibayarkan untuk makanan atau minuman fi dzalikal makani waz zaman, pada tempat tersebut dan waktu tersebut. Jadi bukan berarti nanti kalau perjalanan itu misalnya perjalanan darat, nih pesawat langsung langsung ke Saudi. Ini misalnya perjalanan darat melewati mana? Thailand misalnya. Waduh, di Thailand harganya lebih mahal daripada Indonesia misalnya. Lah, memang di Thailand harganya seperti itu. Maka itu tidak menggugurkan kewajibannya berangkat ibadah haji. Jadi yaitu keberadaan bekal dan air di tempat-tempat yang akan dia lewati tadi itu. Ya, sehingga dia berangkat tadi itu insya Allah dipastikan sampai dengan selamat. Bahkan bukan hanya itu lah, kalau misalnya dia tadi itu berangkat naik hewan, entah itu onta, entah itu kuda, dan yang lainnya, maka juga disyaratkan wa ala fidabah fi kulli marhalatin. Dan juga disyaratkan, maksudnya ini apa? Disyaratkan supaya dia dikatakan mampu. Kalau mampu berarti wajib, yaitu dia memiliki makanan yang akan diberikan oleh hewan yang dia tunggangi tadi itu. Ya kalau kita sekarang bensinnya itu juga ready, juga siap untuk mengantarkan dia sampai tujuan. Nah, ini juga demikian, yaitu dipastikan keberadaan daripada makanan tersebut. Nah, khusus bagi orang perempuan, maka ada syarat tambahan, yaitu wala yajibu alal mar'ati illa in kharaja ma'a zaujun au mahramun au niswatun siqat. Tidak diwajibkan bagi seorang wanita untuk berangkat haji maupun umroh. Ini yang kita bahas haji atau umroh dalam segi kewajiban Dalam segi kewajiban. Ini misal dia tetap memaksakan. Ya sudah pernah kita bahas kan kemarin itu. Seperti orang yang tidak mampu berangkat, tidak wajib. Tapi dia misal utang-utang, ya tidak apa-apa, yaitu pilihan dia. Mana yang kita bahas wajib apa enggak, gitu ya. Hukumnya tidak wajib. Kecuali jika perjalanan manasik tersebut menuju Mekah ditemani oleh suami atau mahram lelaki, tapi siapa? Mahramnya dia, atau perempuan-perempuan 3 atau lebih yang mereka tadi ini adalah wanita-wanita yang siqat, wanita-wanita yang mukminah yang bisa dipercaya. Jadi seorang wanita yang akan berangkat haji atau umroh itu menjadi wajib jika ada pendamping. Ya, jika ada pendamping, baik itu suami atau mahram. Sekalipun mahramnya tadi ini, mohon maaf, adalah orang yang fasik. Orang yang fasik mahramnya tetap tidak apa-apa. Kenapa? Karena li'annahu dikatakan alasannya di sini, li'annahu yugharu 'alaiha min mawadhi'ir raib. Karena nanti kan mengkhawatirkan ya apa namanya perempuan ya berangkat gitu ya, haji atau umroh misalnya sendirian dan tidak ada yang menemani, maka ini nanti mengkhawatirkan atau miliman membuat cemburu daripada suaminya atau mahramnya. Itu ya apa ini keadaan istrinya atau kerabat perempuannya ini tadi. Nah, tapi ala kulihal kalau travel sekarang itu kan pasti ada ya. Ya tidak mungkin, jarang kayaknya. Maksud satu travel perempuannya cuma 1-2 gitu. Nah, paling tidak kan ada beberapa wanita juga. Nah, itu sudah dianggap niswah siqat. Ada, yang penting rombongannya itu perempuan-perempuan yang siqat, yang membersamai dirinya. Kalau misalnya gini, tidak mungkin. Kenapa? Perempuan ini loh tidak menarik misalnya. Tidak bakal diganggu misalnya. Sekalipun demikian, tetap harus didampingi. Harus ada pendamping. Sehingga dia dinyatakan wajib. Nah, pendamping ini dikatakan bahkan
nggak harus orang dewasa ya, sekalipun murahik. Murahik ini adalah anak yang belum balik tapi mendekati balik. Namanya murahik. Jadi mendekati balik apa? Remaja ya, remaja tapi belum balik. Dia yang menemani, mahram itu, enggak apa-apa. Bahkan au a'ma atau yang namanya siapa? Orang buta yang memiliki kepintaran. Maksudnya paham dia ini gini, ini gini, ini gini. Nah, itu pun apa? Bisa menemaninya. Tapi dengan catatan wanita tersebut menjadi aman dengan keberadaan orang tersebut. Nah, disyaratkan pendamping tersebut selalu menemani wanita itu, ya sekiranya apa? Tidak ada hal yang mencurigakan. Sekalipun dari jauh dalam beberapa keadaan, tidak harus dikawal kemana-mana ya, tidak harus dikawal terus maksudnya. Yang penting dilihat. Ya misalnya bareng istrinya, ya ditemani. Siapa mahramnya, ya didampingi terus. Bukan berarti dipepet-pepet terus ya. Nah, enggak. Walaupun nggak bersamanya tapi dekat, jangan jauh-jauh. Itu tidak apa-apa. Kalau misal dulu zamannya ada budak, yang menemani budaknya boleh, tidak apa-apa. Suami atau mahram atau yang tadi disebut yaitu niswah siqat, yaitu wanita beberapa, yaitu 3 atau lebih. Yang mana mereka tadi ini adalah wanita-wanita yang adil. Dalam arti apa? Bukan wanita-wanita yang banyak melakukan dosa. Kalau wanita-wanita yang menemani ini masih muda juga, murahik namanya itu. Kalau perempuan murahikoh, tidak ada masalah, boleh. Namun dengan catatan berapa tadi? Kalau perempuan yang menemani minimal 3, 3 atau lebih. Ya, 3 atau lebih. Dan sebetulnya seorang wanita dia boleh ya keluar, bahkan hukumnya bisa menjadi wajib jika itu menjadi kewajibannya. Yaitu misalnya apa? Dia ini wanita independen. Ya, misalnya dia bekerja sendirian, maka dia keluar ke sawah, gimana hukumnya? Tidak apa-apa. Di talabil halal. Lianna talabal halal wajib dikatakan. Karena mencari rezeki yang halal itu hukumnya apa? Wajib. Walau syabah, meskipun seorang wanita yang masih muda, tidak apa-apa. Bahkan ada kalanya jadi wajib jika itu mencari apa? Nafkah. Namun ya ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu apa? Tetap menutup aurat ya seperlunya. Ya, dan dibuka seperlunya, misalnya kaki tadi itu biar nggak lumur. Kemudian syarat yang berikutnya an yasbuta ala rahilah bila masyaqqatin syadidah. Yaitu dia tadi bisa menetap pada kendaraan tadi itu tanpa keberatan yang berat sekali. Ya. Tapi kalau misalnya dia itu bukan orang yang sanggup duduk lama-lama ada di kendaraan. Ya, sekarang tapi lah enak ya pesawat wis duduk tok sampai. Sama dulu ya kelotak, onta, kuda. Bagaimana kalau orang ini sudah tua, ma'dub namanya, namanya istilahnya fikih itu ma'dubun. Yaitu orang yang sudah tua, sudah letih, fisik ini enggak mendukung untuk apa? Berangkat. Maka nanti pembahasannya, sebentar lagi akan kita bahas. Apakah berarti gugur wajib hajinya? Padahal ini kaya. Kaya tapi fisik enggak mendukung. Ya apa ini hajinya nanti saat lagi. Namun selain ma'dub disyaratkan apa? Dia bisa di mana menetap di kendaraan itu tanpa keberatan yang sangat. Wala yajibu ala la'ma al-hajj. Sehingga gimana kalau misal orang ini mohon maaf tuna netra, tidak bisa melihat, buta. Maka tidak wajib hukumnya haji. Illa kecuali idza wajada qaidan, ketika dia mendapatkan orang yang bisa menuntun dia untuk sampai ke Mekah, untuk melaksanakan ritual manasik haji. Ya, yang menuntun dia naik kendaraan, turun kendaraan, sekalipun dengan gaji, dengan upah.
Seperti itu ya. Gimana kalau misal orang ini sempat dia masa-masa kejayaan? Wah, usahanya Masya Allah banyak menghasilkan uang misalnya. Sehingga dia masuk kategori apa? Wajib berangkat haji. Kemudian menurun, bisnisnya tadi itu menurun jadi fakir. Maka ulama menyatakan lazimul kasab, wajib dia untuk kembali bekerja, semangat, bahkan wajib dia berangkat menuju haji tadi itu sekalipun berjalan kalau mampu. Iya, kalau mampu. Karena dia telah meninggalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini insya Allah jelas ya. Ini adalah syarat-syarat bagi orang yang dia tadi itu dinyatakan wajib berangkat haji dengan sendirinya. Fisiknya dia berangkat ibadah haji. Bagaimana kalau misalnya orang fisiknya tidak mendukung untuk berangkat ibadah haji? Nah, ini pembahasan yang kedua, macam yang kedua. Seperti misalnya orang yang ketika masa jaya-jayanya dia mampu berangkat haji, tidak berangkat, meninggal dunia. Ya, dia meninggal dunia sebelum berangkat. Nah, itu kan kalau dalam mazhab Syafi'i wajib ditunaikan oleh ahli keluarga itu. Ya, jadi kewajiban itu tidak menjadi gugur, namun wajib dilakukan oleh keluarganya. Atau dulu dia fisik masih kuat, namun nunda-nunda haji sampai naudzubillah misalnya kena stroke. Wah, tidak bisa berangkat ini sudah. Tapi uang bisa berangkat. Orangnya tidak bisa, uangnya bisa berangkat. Lah ya apa ini? Nah, ini dijelaskan juga oleh para ulama. Dia mengatakan waman ajaza anil haji binafsih. Barang siapa orang yang tidak mampu berangkat haji dengan fisiknya sendiri. Tapi uang mampu. Jadi uang mampu, finansial mampu, fisik yang tidak mendukung. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam? Mazhab Syafi'i wajib alaih al-istinabah. Ya, wajib dia untuk minta digantikan. Atau yang apa yang dikenal pada saat ini dengan apa? Haji badal. Haji badal, nggih. Wajib alaihi apa? Al-istinabah, wajib bagi dia selama dia masih hidup atau orang yang telah wafat dihajikan. Karena dia telah melewati kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hukumnya itu dirinci seperti ini. Kalau kemampuan berangkatnya itu hilang setelah dia sempat mampu. Paham ya? Jadi dia sempat ba'da tamkin itu maksudnya. Laukanal ma'du ba'da tamkin. Kalau kehilangan kemampuan dia berangkat itu setelah masa yang dia memungkinkan untuk berangkat, maka istinabahnya ini wajib fauron. Wajib secara langsung. Wajib secara langsung, tidak boleh ditunda. Dihajikannya itu. Kenapa? Karena dia sekarang nggak mampu setelah memungkinkan untuk berangkat. Akan tetapi kalau tapi kalau misalnya ketidakmampuannya itu sebelum punya uang banyak. Jadi ada orang misalnya bekerja dia belum mampu. Sebelum sampai pada batas finansial yang mencukupi, dia sudah tua, sudah tidak kuat berangkat. Tapi setelah itu, dalam keadaan tuanya itu, dia punya kecukupan uang untuk berangkat, tapi fisik sudah tidak lagi. Atau pas bareng misalnya, pas mampu finansialnya, pas staminanya menurun, ya. Atau kesehatan ini menurun setelah ada kemungkinan untuk berangkat, ya, enggak. Kesehatan ini menurun
setelah kemampuan finansial tapi belum ada apa? Kemampuan untuk berangkat. Misalnya. Maka kalau itu tidak diwajibkan secara langsung, tapi tetap wajib di dalam tanggungannya untuk memberangkatkan orang, membadalkan dia ibadah haji dan umroh. Ala kulli hal, ya, ketika ketidakmampuan itu setelah masa dia mampu, maka wajib secara langsung. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim, hadis yang sangat sahih sekali. Ya. Ada salah seorang sahabat itu tanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Inna faridatallah ala ibadi fil hajj." Ya. Ya Rasulullah, sesungguhnya ya kewajiban Allah di dalam hambanya itu diantaranya apa? Melaksanakan ibadah haji. Adraktu abi syekhon kabiran la yasbutu ala rahilah. Akan tetapi wahai Rasulullah, saya ini mendapati ayah saya ini tua sekali, sudah tua, tidak bisa. La yasbutu ala rahilah. Tidak bisa lagi wahai Nabi untuk menunggangi kendaraan. Akhirnya sahabat ini tanya kepada Nabi, "Afa ahujja anhu?" Apakah saya gantikan ya Nabi? Boleh tidak saya gantikan haji bapak saya itu? Jadi saya haji, saya niatkan untuk bapak saya. Dijawab oleh Nabi SAW, qala na'am, ya boleh. Boleh kamu apa? Kamu gantikan. Dan kala itu adalah tepat pada peristiwa Hajjatul Wada, haji perpisahan bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi perhatikan, ini orang yang kesulitan berangkat kan wajib minta gantikan orang lain ya. Ulama membahas ini kalau jarak antara dia dan kota Makkah itu melebihi daripada masafatul qasri atau kurang lebih berapa? 82 km. Kalau masafah antara dia kurang daripada 82 km, tetap diwajibkan berangkat semampu mungkin. Karena nggak terlalu jauh itu. Karena nggak terlalu jauh, tetap berangkat. Jadi boleh istinabah, boleh minta ganti niku kapan? Ketika jaraknya memang jauh, lebih daripada 82 km. Nah, kapan dia wajib untuk mengutus orang menghajikan dia? Yaitu in qadara 'alaiha bimalihi. Jika dia wajib meminta badalkan orang lain untuk menghajikan dirinya dengan hartanya. Maksudnya apa? Dengan dia tadi ini mampu punya uang buat menyewa orang berangkat menjalankan ritual haji untuk dirinya. Gitu ya. Nah, ongkos yang dibayarkan itu ya, ongkos yang dibayarkan untuk bayari orang itu dikatakan wajib kapan? Sama kayak pembahasan awal. Ketika uang ini ringkasnya apa? Uang ini uang dingin, ya. Uang ini adalah uang lebihan daripada kebutuhan nafkahnya dia, kebutuhan nafkah orang yang wajib dia nafkahi daripada keluarga, lebihan daripada hutang jika masih punya utang. Tapi ini masih punya utang. Atau misalnya uang ada enggak buat bayar orang? Ada. Tapi ini juga dibutuhkan untuk nafkah, maka dia belum wajib untuk istinabah tadi itu. Untuk nyewa orang buat apa? Berangkat manasik haji dan umroh. Jadi berangkat sendiri, ongkos yang buat berangkat sendiri atau ongkos yang dibuat bayar orang lain itu syaratnya sama. Harus apa? Harus uang yang melebihi daripada kebutuhan dia, daripada tempat tinggal dia, dan daripada pembantunya dia. Dua orang tidak bisa. Oke, satu orang. Soalnya niku sama-sama ibadah yang maksudah. Nah, jadi lah terus caranya gimana? Pertama dikatakan oleh ulama, wa yukallafu istijad man radiya bi aqall min ujra misil. Pertama dicari orang yang mau disewa dengan harga di bawah standar. Misalnya anggap ya, misalnya contoh saja ini, tidak tahu saya berapa. Anggap misalnya rata-rata 50 juta, anggap.
Ada yang mau 40 juta lah, itu yang apa? Yang diutamakan dikatakan. Nah, seperti itu. Atau yang pertama kan dia dikatakan wajib itu apa? Kalau punya ongkos ya, buat bayari orang itu. Atau yang kedua, au biman yuti'uhu. Atau dia mampu untuk minta digantikan biman yuti'uhu kepada orang yang nurut sama dia. Siapa orang yang nurut? Ya mungkin keluarganya, mungkin anaknya, atau mungkin ada sukarelawan. Ya Masya Allah, tiap tahun haji misalnya ya, kelihatan ada satu Pak Mudin misalnya, dia berangkat-berangkat, tapi mau diberangkatin fisik tidak mampu. Pak, saya mau berangkat haji misalnya, tapi pas bola balik misalnya sudah sering. Jenengan ini Masya Allah, mau enggak misalnya saya haji ini saya niatkan badal untuk jenengan, gitu ya. Nah, itu nggak ada masalah, boleh, gitu ya. Nah, tapi kalau emang beliaunya enggak mampu kan enggak wajib. Cuman boleh apa? Wajib tidak. Tapi boleh enggak? Boleh. Boleh, enggak ada masalah. Tapi menjadi wajib kalau tadi itu yang kita bahas itu ya. Dia sempat mampu, tidak berangkat sampai fisiknya tidak sehat lagi. Ada siapa anaknya mau hajikan? Ya, ahlan wa sahlan. Tetangganya berbaik hati, tidak apa-apa. Sukarelawan, boleh, tidak apa-apa. Jadi maksudnya apa? Tidak harus menyewa maksudnya ya. Tidak harus menyewa. Tapi kalau sukarelawannya ini orang yang fasik, dikatakan oleh ulama tidak sah. Misalnya ada orang fasik, apa koruptor misalnya, korupsi tapi korupsinya sekian persen buat haji misalnya. Ya, ya apa ini sah enggak? Kalau dia sukarelawan tidak sah. Tapi kalau dia itu sifatnya disewa, nyari nyari yang 50 juta apa? Nyari yang di bawah 50 juta disewa buat haji badal tidak ada misalnya. Nemu orang fasik, jarang sholat misalnya ya. Tapi dia ada niat, ada apa? Untuk mengajikan segala macam. Saya terima berapa? 40 juta ya wis. Dia beneran dia. Maksudnya dengan mutawif itu dilihat memang melakukan manasik dari niat ihramnya dan seterusnya. Sampai selesai. Kalau disewa bukan sukarela, boleh dan sah. Misalnya orang fasik tadi itu mengatakan ya hajaj itu anka misalnya. Dia ketika pulang mengatakan, Pak, alhamdulillah haji mabrur. Saya sudah melaksanakan haji untuk panjenengan. Ini cukup dan bisa dipercaya. Ya, tapi dengan catatan ya, orang itu kalau membadalkan haji dengan catatan apa? Dia sudah pernah haji sekalipun walaupun sekali. Untuk menggugurkan haji Islamnya. Ini sudah pernah kita bahas kemarin ya. Untuk menggugurkannya. Ini orang misalnya orang fasik pernah haji. Disewa sampai rumah, Pak, saya sudah hajikan untuk panjenengan. Bisa dipercaya enggak ini? Dipercaya. Kenapa? Karena dia yang lebih tahu akan niatnya dia tuh. Ya, dia lebih tahu. Nah, itu contoh aja. Gimana? Ya, itu kalau 2 kali sholat dengan beberapa catatan itu kan. Ya kalau dia enggak, kalau misal sebelumnya dia syahadat terus dia sholat lagi, ini maksudnya zaman kenapa anak itu cuma contoh, kenapa dia kok jadi fasik gitu loh. Ya macam-macam, mungkin sholatnya bolong-bolong, mungkin rutin minum minuman keras misalnya. Nah, ala kuliah fasik. Ya apa? Kalau sampai keluar Islam, yang tidak sholat, ya no, harus Islam dulu no. Ya kalau itu sudah perlu dibahas, jelas itu. Ya, illa idza kana bainahu baina Makkah duna masafatil qasri fa yalzamu bi nafsi. Nah, kecuali tadi itu. Ketika jarak antara dirinya dengan Makkah itu kurang daripada 82 km, maka ini tidak boleh istinabah. Kenapa? Ini nggak terlalu sulit bagi dia untuk berangkat. Meskipun pakai digotong atau apa, kan cukup dekat. Kalau zaman dulu mungkin apa? Dibopong gitu ya. Kalau zaman sekarang segala macam bisa, maka diwajibkan dengan sendirinya. Nanti sampai Masjidil Haram, tawafnya, sa'inya pakai kursi roda, kelas. Pakai
mobil tadi itu. Sehingga istinabah atau badal itu ketika dirinya tidak mampu ketika tidak mampu, kemudian jarak antara dirinya dengan Makkah lebih daripada apa? Marhalatain 82 km. Dan haji badal ini tanggung jawabnya besar ya. Nah, apa yang terjadi saat ini tuh luar biasa. Ya, satu orang menghaji badalkan beberapa orang, kan tidak mungkin, mustahil itu. Satu orang itu hanya membadalkan berapa? Satu orang saja. Karena waktunya ya itu. Iya nih umroh bisa berkali-kali. Kalau haji itu satu musim ya satu. Dimulai dari wukuf sampai ritual yang berikut-berikutnya itu, yang akan kita bahas insya Allah. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yaitu mungkin sampai sini ada yang bertanyakan. Jadi dua pertemuan ini sekarang dan kemarin kita membahas yaitu seputar apa? Syarat-syarat orang dikatakan wajib haji itu ya, yaitu ada kemarin ya, ada Islam, merdeka, mukallaf dan istita'ah. Istita'ah kemudian dibagi menjadi dua, kemampuan dengan sendirinya, itu ada beberapa catatan, beberapa syarat. Kemudian ada istita'ah binafsihi, yaitu dengan beberapa syarat itu, ya, dan istita'ah apa? Bighairi. Istita'ah bighairi maksudnya apa? Fisiknya tidak mampu berangkat, tapi uangnya mampu untuk memberangkatkan. Ini juga dinyatakan wajib dengan beberapa catatan tadi itu. Mungkin ada yang bertanyakan? Yang menemani ya. Tapi ini yang perempuan independen. Jadi ini diperbolehkan. Nah, itu yang termasuk kriteria wanita independen seperti apa? Nggak paham saya maksudnya gimana? Wanita independen. Jadi kan tadi wanita kan minimal kalau berangkat haji wajib ditemani mahramnya. Ya. Atau kalau tidak ada juga. Ya. Perempuan yang sama. Nah, ini kalau wanita independen. Dia maksudnya berangkat sendiri. Ya terus? Ya. Yang dimaksud dengan independen itu ada seperti apa? Boleh dengan catatan gimana maksudnya? Boleh bukan dalam urusan haji tapi. Oh, yang ini yang kerja itu. Oh iya, iya. Oh yang itu, ya, ya. Oh kriterianya ketika itu menjadi darurat. Dalam artian apa? Tidak ada yang menafkahi dirinya jika dia tidak bekerja itu. Nah, itu seperti itu. Artinya kan bukan untuk haji tadi. Kalau haji kan tetap harus. Kalau haji ya. Kalau haji maksudnya dia dikatakan wajib
ala kulihal sebetulnya ya, orang berangkat haji atau tidak, perempuan atau laki, perjalanan sendiri itu hukumnya makruh. Iya loh, berperjalanan sendiri itu hukumnya makruh sebetulnya. Iya, jadi apa? Minimal harus ada teman satu. Ini safar secara umum, perjalanan apapun itu. Apalah. Jadi kalau dia kerja, katakanlah kerja di Makkah gitu kan, sekaligus umrah berarti boleh si perempuan ini. Darurat sorry, darurat. Loh, enggak, gini loh, berbeda ya antara wajib dan boleh. Antara wajib dan apa? Dan boleh. Ini yang kita bahas tuh kapan perempuan menjadi wajib. Bukan kapan perempuan boleh loh ya. Iya. Gitu. Misalnya, ada perempuan nekat misalnya. Dia berangkat tanpa ditemani suami. Tentu kalau suami nanti bedanya cuma masalah nasyiza kemarin ya. Kalau dia tanpa izin suami, lu lagi di mana? Lu lagi umroh, lu. Lagi tawaf misalnya, ya kaget suaminya. Itu lain urusan itu ya. Atau misalnya nggak sama mahram, nggak sama perempuan zigot misalnya. Misal, entah kenapa dia tetap berangkat. Sampai sana, melakukan haji. Iya sah. Apakah dapat pahala? Dapat. Gitu ya. Gugurkan wajib ya. Kenapa tidak? Gugurkan wajib ya. Cuman, kalau mau dibahas perjalanannya ini loh, gimana hukumnya? Lah itu tadi. Nah, seperti itu. Enggak, sama sekali tidak. Perjalanannya itu. Iya. Iya, apalagi kan yang dilarang itu kan apa? Kholwah sebetulnya. Iya, kholwah, ikhtilat. Kholwah terlebih misalnya di kendaraan, kan enggak boleh sebetulnya ya. Satu wanita berkholwah dengan laki-laki sekalipun di mobil, Grab dan lain sebagainya itu sebetulnya tidak boleh. Bahkan yang lebih ekstrim lagi ya, meskipun ini sepertinya sulit untuk diterima masyarakat awam, seperti yang dinyatakan oleh Gus Muhib Pasuruan, ya yang berfatwa sonhorok itu guru saya tuh, beliau alim luar biasa. Beliau dibesuk beliau. Itu beliau juga menyatakan hukumnya boncengan Grab sepeda motor aja, laki perempuan itu haram. Ini kalau fatwa, ini kalau saking ini fatwa tidak banyak yang tahu. Coba banyak yang tahu, kayak sonhorok itu ceritanya. Nah, seperti itu, memang seperti itu. Iya, beda hatinya. Karena kan berdempetan, nempel dan sebagainya. Termasuk ketika di mobil, itu juga sebetulnya. Iya, kalau tidak boleh. Tapi ulama ada yang mengatakan boleh apa namanya kholwah satu laki-laki dua perempuan. Nah, perempuan ini kan aman. Dia mengatakan gitu. Tapi kalau kebalikannya tidak boleh. Ya, seperti itu. Meskipun ini kadang di Grab itu pas waktu Covid kan ada Iya. kaca ya. Iya. Itu masih kholwah, bukankah masih satu atap itu? Iya. Jadi Islam itu makanya Islam itu bahasanya apa? Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati. Jadi segala wasilah yang mengarah ke situ, meskipun enggak saya enggak ada pikiran ke sana, saya enggak syahwat. Seperti itu. Nah, yang dimaksud tadi itu ya. Jadi emang kalau dia enggak keluar sendirian, dia enggak dapat nafkah, darurat dia keluar. Mungkin ada lagi? Ya, kalau nggak ada langsung bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas sedikit-sedikit tapi insya Allah manfaat ini ya. Yang bagian apa? Kewajiban orang tua untuk anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya adalah yaitu tentang perintah sholat kemarin ya. Tentang mengingatkan sholat kepada anak. Berikutnya yang keenam adalah apa? Ihtimamul aba bita'dib abnaihim wa ta'limihim wa tahdzibihim. Yaitu perhatian para ayah, orang tua ya, ayah ibu untuk mengajari adab kepada anak-anaknya. Ya, mengajari mereka ya dan
membaguskan akhlak mereka tadi itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, hindarkanlah diri kalian dan keluarga kalian daripada panasnya apa? Api neraka. Gimana caranya? Ya Allah Ta'ala itu sampai menyatakan dalam firman yang panjang, alaiha malaikatun ghiladun syidad la yasunallahu ma amarum wa yafaluna ma yumarun. Yang mana di neraka itu ada malaikat-malaikat yang ghiladun syidad, yang dia tadi itu keras, yang dia tadi itu apa? Tegas sekali, tidak ada tolerir. Jangan harap ada senyuman ya. Ada di neraka itu. Malaikat-malaikat ketemu Nabi tidak senyum. Ya, Nabi ketika Mi'raj itu, waduh, para nabi menyambut, para malaikat menyambut. Pas dipertunjukkan neraka, kelihatan malaikat-malaikat, tidak senyum belas kepada Nabi. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa ini? Ya semua perasaan. Kalau kita baca di hadis yang sahih itu, para nabi pun menyanjung Nabi dengan apa? Marhaban. Ya, bil ibnu saleh wal akhi saleh kalau nggak salah. Selamat datang wahai keturunan yang soleh, saudara yang soleh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini malaikat Malik, wala senyum pun tidak. Tetap ini ya. Siapa ini wahai Jibril? Maka dijawab, ya Rasulullah, ini malaikat Malik. Dan memang diciptakan sama Allah Ta'ala tidak pernah bersenyum dan tidak akan tersenyum. Seandainya malaikat Malik ini diizinkan senyum kepada satu orang saja, maka satu orang yang paling layak disenyumi adalah engkau ya Rasul. Tapi ini sama Nabi Muhammad pun apa? Plus. Jadi ngeri sekali. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Sayyidina Ali dengan cara apa? Alimuhum wa azibuhum. Yaitu mendidik mereka, mengajari mereka. La ilaha illallah. Kata Sayyidina Hasan bin Ali, beliau menyatakan apa? Muruhum bi ta'atillah. Perintahkan mereka untuk taat, wa alimuhum al khair, ajarkan mereka untuk kebaikan. Dalam Tarikh Bukhari disebutkan apa? Manahilu walidun, manahala walidun waladahu afdal min adabin hasan. Tidaklah seorang ayah memberikan sesuatu kepada anak melebihi daripada akhlak yang baik. Yani tidak ada sesuatu yang diberikan orang tua kepada anak yang lebih agung di sisi Allah melebihi daripada adab yang baik. Ya, dia memberikan harta, ya dia memberikan makanan, minuman, ya dan pakaian dan sebagainya. Tapi paling luhur yang diberikan oleh seorang ayah kepada anak yaitu apa? Adab yang baik. Karena hadirin sebagaimana kita tahu ya, apapun ketika orang itu sudah adabnya baik, semuanya akan lancar. Hubungannya sama orang jadi baik, rezekinya jadi baik, ya, hubungannya dengan Allah jadi baik, dengan tetangga baik, dengan semua lingkungan masyarakatnya baik. Dari mana kuncinya? Adab yang baik. Adab yang baik. Sayyidina, ya diriwayatkan juga dari Sayyidina Jabir bin Samurah, la an yu'addiba ar-rajulu waladahu khairun lahu min an yatasaddaq bisa. Ketika seorang ayah mendidik anaknya dengan adab yang baik, itu lebih baik daripada bersedekah sebanyak 1 sok. Apalagi di zaman sekarang ini sangat mengerikan sekali. Ya, sangat mengerikan sekali. Wallahu a'lam. Karena mungkin sekarang ini sudah hampir dikatakan tidak ada keterbatasan ya jarak antara anak kita dengan dunia luar. Ketika dia misalnya sudah bermain handphone, ya melihat YouTube bagaimana aksi anak-anak di luar dan lain sebagainya, itu kemudian yang akan mereka tiru dalam kesehariannya. Bagaimana kita lihat di dunia pendidikan, tidak masuk akal sekali ya. Jadi murid-murid sudah berani ngelawan gurunya, ngajak berantem gurunya, tidak menghargai gurunya. Wah, ini di zaman dulu mungkin kita-kita ini masih SD, wah luar biasa sekali. Guru itu seperti apapun, beliau kita respect sekali. Dan takut, masih ada rasa takut tuh masih ada. Sekarang tidak ada. Sekarang sudah tidak ada lagi. Dari mana itu terbentuk? Karena keperosotan daripada
akhlak tadi itu. Kemerosotan daripada akhlak. Sehingga akhlak ini, karakter ini perlu dibentuk sejak kecil dan itu merupakan hak daripada seorang anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Adapun anak ketika mereka tumbuh kembang, mereka tidak ngerti mana yang baik, mana yang jelek, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang kurang ajar, mana yang tidak kurang ajar, mereka tidak tahu. Tapi ketika seorang anak kemudian dibimbing, diprogram oleh orang tuanya sejak kecil, oh ini tidak baik, ini yang baik, ini perlakuan sopan, oh ini tidak sopan, agar sopan seperti ini, ya kalau kayak gini nggak sopan, ya itu termasuk kata beliau haknya anak yang harus ditunaikan oleh orang tua. Sebagaimana orang tua perhatian dengan putranya, kata Syed Muhammad Al-Maliki, maka hendaknya juga perhatian dengan putrinya, anak-anak perempuan, jangan dilupakan. Maka fayurabbiha alal kamali wal waqar, mendidik putri-putri mereka dengan sempurna dan ketenangan. Ya, jadi putrinya itu memiliki apa? Wibawa. Sehingga termasuk akhlak yang kurang baik jika ada di laki, tapi baik jika ada di perempuan. Apa itu? Cuek dan bermuka masam dan dengan nada yang tinggi. Itu kalau sama-sama laki kan kurang sip ya. Tapi ketika itu ada pada diri seorang wanita kepada lelaki yang ajnabi, itu malah menjadi akhlak yang bagus. Menjadi akhlak yang bagus. Wa yukammilaha bil adab wal haya, menyempurnakan mereka tadi itu anak-anak perempuan dengan adab dan rasa malu. Karena nilai seorang wanita itu terletak pada apa? Pada rasa malunya. Wa yamna'uha minat tahattuk wa tabarruj, mencegah mereka daripada apa? Merusak harga diri mereka sendiri dengan menampakkan keglamoran pada dirinya, serba keterbukaan. Allah. Wa ya'muruha bis-shalah was-shiyam was-sidq wal afaf, mengajarkan, memerintahkan mereka untuk sholat, puasa, jujur dan untuk menjaga dirinya. Bahkan ini indah sekali. Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki beliau mengatakan apa? Wal yu'allim, dan hendaknya mengajarkan kepada putrinya. Apa? Bi anna syarafahu ma'qudun bi syarafiha, bahwa kemuliaan seorang ayah itu terikat dengan kemuliaan seorang putrinya. Wa sum'atahu bi sum'atiha, harga diri seorang ayah terletak pada harga diri apa? Putrinya sendiri. Allah. Ini hal yang mungkin zaman sekarang banyak yang dilupakan. Ya, banyak yang dilupakan. Padahal harga diri seorang lelaki itu adalah apa? Adalah putrinya, adalah istrinya, adalah wanita-wanita yang ada apa? Di sekitarnya. Ketika mohon maaf seorang anak perempuan keluyuran dengan lelaki, ya, ketika seorang perempuan ya bahkan nongkrong, bahkan minum minuman keras dengan para kaum lelaki, itu sebetulnya mohon maaf adalah cerminan daripada orang tua, daripada seorang wanita tersebut. Maka ditekankan kata Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki bahwa ketika dia merusak harga dirinya, itu bukan harga diri pribadinya yang dirusak, tapi siapa? Wajah orang tuanya yang telah dicoreng dengan perbuatannya tadi. Suatu ketika Nabi ketika bersama para sahabat, Nabi ngasih teka-teki. Ayo para sahabat, siapa kiranya wanita yang paling bagus itu yang seperti apa sih? Coba tunjukkan kepada saya wanita yang paling istimewa. Apa kriterianya? Karena ini pertanyaan dari Nabi, maka sahabat asalnya nyeplos ya. Oh yang gini Nabi, yang gini Nabi. Keliru. Sampai belum ada yang bisa jawab, PR ya. Dikasih PR sama Nabi. Besok kita ketemu, yang ada jawaban disampaikan. Di antara yang waktu itu duduk adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan sudah menikah kala itu dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kemudian ketika pulang ke rumah, Sayyidah Fatimah bertanya, gimana tadi keseharian ini, hari ini gimana? Ditanya, alhamdulillah baik.
Cuman saya ini mikirin ada satu pertanyaan dari ayahmu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, pertanyaan apa itu? Ini pertanyaan yang belum terpecahkan. Tadi duduk bersama-sama, tidak ada satupun yang bisa jawab. Apa pertanyaannya? Nabi tanya, apa itu kriteria wanita yang paling istimewa? Oh gampang itu. Kata siapa? Kata Sayyidah Fatimah, gampang. Apa jawabannya? Besok jawab ya sama Nabi ya. Wanita yang paling istimewa adalah imra'atun. Ya, la tara rajulan wala yaraha rajulun. Adalah seorang wanita yang matanya tidak banyak melihat kepada kaum lelaki, dia tidak melihat oleh lelaki, dan dia tidak terlihat oleh para kaum lelaki. Ini kriteria wanita yang istimewa. Besok Sayyidina Ali bilang, ya Rasulullah, saya nemu jawabannya. Apa wahai Ali? Dijawab. Loh, jawaban dari siapa itu? Kata Nabi SAW. Dari putrimu Fatimah. Ya, itu jawabannya. Itu jawabannya. Yaitu apa? Seorang wanita yang matanya, kalau bahasa sekarang apa? Matanya nggak jelalatan kemana-mana. Dan dirinya tidak terlihat oleh kaum lelaki. Seperti itu ya. Falyakhtar laha zawjan salihah wa liyu'ajjil bi zawajiha mata wajada kuf'an laha. Ya. Kemudian dipilihkan suami yang soleh. Ya. Kemudian disegerakan jika ada yang sekufu dengan putri tadi itu. Wal yuyassir mahraha biqadril mustata'. Kemudian maharnya diringankan semampu mungkin. Wal yabhas an dini zawjiha wa khuluqihi. Kemudian yang perlu dibahas nomor satu apa? Tentang agama daripada calon suami ini dan akhlaknya. Bukan belum apa-apa, berapa gaji kamu? Waduh. Ya. Apa kerjaan kamu? Berapa? Iya, mungkin itu pertimbangan ya. Apa aktivitasnya? Apa? Iya, na'am. Cuman pertimbangan utama bukan itu. Uang ini hadirin datang dan pergi. Ya, pekerjaan itu datang dan pergi. Jabatan itu naik dan turun, datang dan pergi. Tapi soal agama, soal akhlak daripada seorang lelaki, inilah yang kemudian bakal apa? Membimbing anak perempuan tadi itu. Ini ngasih anak perempuan loh ya. Ini menyerahkan anak perempuan yang selama ini hidup bersamanya. Mau kemana arah anak perempuan ini tergantung siapa? Imam selanjutnya. Sebelum dia menikah, na'am, imamnya ayahnya. Setelah menikah, siapa imam putri ini? Suaminya. Sehingga bagaimana akhlak, bagaimana agama daripada wanita tersebut tergantung siapa? Tergantung suaminya. Dibahas, kata Sayyid Muhammad nih ya, dibahas agamanya, akhlaknya. Qabla an yabhas an murattabihi wa amlaki. Sebelum membahas berapa gajinya, berapa kekayaannya. Fadzalika da'bur rasyidin. Itulah adalah kebiasaan daripada orang-orang yang pintar, daripada orang-orang soleh terdahulu. Wasiratus salaf as-salihin. Dan itulah ya daripada apa yang menjadi sejarah para orang-orang soleh yang terdahulu. Gitu ya. Ini penting sekali ya, penting sekali. Sehingga minimal kalau kita itu, kita lihat zaman sekarang sudah seperti ini, kita ajak anak-anak kita untuk mengenal orang-orang soleh terdahulu. Kita ajak anak-anak wanita kita belikan kepada mereka buku tentang orang-orang wanita-wanita soleh yang terdahulu itu seperti apa. Sehingga mereka mengenal standarnya ini sekarang degradasi terlalu jauh sekali. Jauh sekali merosotnya tadi itu. Sehingga minimal mereka ada acuan, oh Masya Allah, wanita itu seperti ini ya. Kemudian seorang lelaki itu, ya orang-orang dulu tuh kayak gini ya dalam ibadahnya, dalam muamalahnya. Yang nomor 7 berikutnya, hak daripada seorang anak yang harus diajarkan orang tuanya. Dan ini agak jarang ini diketahui, yaitu apa? Yaitu isti'dzanul abna inda dukhul ila abawaihim fil awqat al khassah. Jadi gini, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan ada beberapa waktu dalam satu hari yang mana seorang anak ketika mau masuk menemui orang tuanya itu harus izin terlebih dahulu. Ada 3 waktu. Dan ini Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran.
Jadi nggak asal nyelonong gitu bahasa kita ya, nggak asal masuk aja. Harus izin. Apa itu? Kama qala Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aimanukum. Wahai hamba-hamba yang beriman, hendaklah izin dulu budak-budak kalian yang kalian miliki itu, walladzina lam yablughul huluma minkum, dan anak-anak kalian yang belum balik. Salah samarrat ada di 3 keadaan. Kapan itu? Min qabli sholatil fajri, malam hari sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Meskipun dengan dalih apa? Lo ini banguni bapaknya, banguni ibunya sholat subuh ya, cukup diketuk, jangan gelodak. Ya, tahu-tahu dimasuki gitu aja kamarnya, gitu ya. Itu tidak boleh. Itu dalam Al-Quran apa? Harus izin dulu. Al-Quran ini yang menghadapi ya, mengajari adab ya. Min qabli sholatil fajri. 1. Yang kedua kapan? Wahina tada'una thiyabakum minadh dhahirah. Yaitu ketika waktu siang hari, ketika kalian melepas pakaian. Ya. Yang ketiga, wa min ba'di sholatil isya, malam hari setelah sholat isya. Ala kulli hal, intinya apa? Pada malam hari itu dari sholat isya sampai subuh itu tidak boleh seorang anak masuk kecuali apa? Izin terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Salasu auratil lakum, ya. Itulah apa? 3 waktu yang sebagai aurat untuk kalian. Maksudnya apa? Itu apa? Hak privasi, ya. Waktu privasi orang tua daripada anak-anak mereka. Fa fi hadhil awqat adatan ma yakunul abawan fi halatin khassah. Karena di 3 keadaan ini beliau mengatakan biasanya para ayah dan ibu itu ada dalam keadaan tertentu. Paham ya? Pada malam harinya itu. Awad in khas, atau ya dalam aktivitas tertentu yang la yustahsanu ru'yatuhuma fihi, yang tidak selayaknya seorang anak menyaksikan orang tuanya pada keadaan-keadaan tertentu sebagai suami istri tersebut. Nah, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kemudian yang berikutnya, tak tambah satu lagi ya. Jam berapa ini? 8. Oh ya wes, sampai sini dulu aja. Wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.